Firman Tuhan hari ini tentang iman, doa dan iman. Enggak apa-apa, lebih dulu. Doa dan iman. Minggu lalu siapa yang masih ingat firman Tuhan? By faith, by faith, by faith, by faith, by faith, by faith sampai 19 kali. Lalu minggu lalu kita belajar tentang doa dan iman seri 1. Iman itu harus diperkatakan. Jangan ucapkan perkataan sia-sia. 3 kali, ucapkan terus 3 kali setiap hari. Dan hari ini kita akan membahas tentang iman dalam keluarga. Ada beberapa tipe iman yang kita akan bahas. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama Matius 18 ayat 3. Karena ini ibadah sore, saya percaya suara saudara baru ibadah, jadi suara saudara harus kencang. Saya udah yang keempat, kita baca 1, 2, 3. Dalam kerajaan surga. Iman yang pertama adalah iman seperti anak kecil. Ini kita belajar iman yang pertama. Iman seperti anak kecil. Satu waktu Yesus sedang makan dengan murid-muridnya. Ada Pak Yosua, ada Bu Keke, ada Abraham, ada Ibu, ada Evelyn. Tiba-tiba dia panggil seorang anak kecil. Dan dia berkata, ingat ya. Kamu semua gak akan bisa menikmati kerajaan surga kalau tidak punya iman seperti anak kecil. Ditunjukin juga ke pelayan keyboard, namanya Pak Bayu, tunjukkan. Harus punya iman seperti anak kecil. Apa itu iman seperti anak kecil? Iman untuk menerima. Dia simple aja, mudah untuk menerima, bukan? So simple. Menerima dan dengan simple faith dia percaya. Dia gak berpikir tentang hari esok. Dia gak berpikir tentang overthinking dan sebagainya. Dia gak berpikir. Yang pasti tahu dia cuma gandeng papanya. Kalau papanya ajak ke mall, pasti saya makan siang hari ini. Betul ya? The simple faith. Iman yang sederhana. Nah, apa itu maksudnya iman seperti anak kecil? Coba contoh ya. Ini ibadah 4. Coba silakan lakukan larinya. Ya, dia bisa slide. Lagi. Ya keren banget. Fun. Menikmati hidup dengan happy. Fun, bahkan dia juga joget TikTok juga ini, anaknya Pak Riki nih. Baru apa kau? Marga. Marga apa? Tempu Bulun. Kasih tepuk tangan buat tadi. Coba, dia mau joget TikTok. Oke. And it's so fun. Itu dia fun. Coba kasih itu CO dong, CO. Wow, fun kan? Life is so fun. Coba kasih api. Wow. So, lihat mukanya, begitu fun. Oke, makasih ya. Kamu udah ngantuk ya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia berbicara begitu di depan murid-muridnya semua. Perhatikan baik-baik. Ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus, ada Andreas, ada Yudas Iskariot. Semua di situ dia tunjukkan anak kecil itu. Setelah itu Yesus mati lalu dibangkitkan lalu naik ke surga. Apa yang dilakukan murid-murid ini? Keliling dunia. Buka persekutuan, mengajarkan gospel di seluruh dunia. Apa yang mereka hadapi? Mereka hadapi the highest faith. Iman tertinggi, melewati mujizat demi mujizat, tapi melewati juga penolakan demi penolakan. Ayo, betul enggak? Melewati ditolong orang banyak, ada yang menolong. Melewati juga tidak ada yang menolong. Bahkan ditulis, mereka mempertahankan iman, rasul-rasul ini. Ada ditulis, Yohanes sempat direbus, hidup-hidup tapi enggak mati, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Petrus disalibkan terbalik di Roma. Saint Peter Basilikan ada di Vatikan. Sampai hari ini masih ada. Siapa lagi? Paulus dipenggal kepalanya. Petrus disalibkan tadi sudah. Yakobus dipotong kepalanya.
Dan semua murid-murid Yesus menjadi martir. And yet Yesus berkata, kamu tidak akan masuk surga kalau kamu tidak punya iman seperti seorang anak kecil. Apa sih iman seperti seorang anak kecil itu? Saudara harus ingat, saudara harus balance. Engkau juga harus menikmati hidupmu detik demi detik. Jam demi jam. Kebanyakan orang tambah dewasa sudah kurang enjoy-nya, kurang menikmatinya. Bahkan ada juga di gereja ini, coba keluarkan CO-nya lagi. Wah, ada yang senyum, ada yang bodoh amat deh. Lu gak tahu aja masalah gue gitu. Iman seperti anak kecil adalah menikmati setiap momen demi momen dengan senyuman. Enjoy the ride seperti roller coaster. Kadang-kadang kamu di atas, tapi kamu tahu ini cuma roller coaster kehidupan. Enjoy all the life. Bahkan jadi apa yang disampaikan Tuhan buat murid-muridnya. Jaga balance itu. Melewati sukacita, duka cita. Tetap bisa tersenyum. Saya melanjutkan lagi. Seorang peneliti dari India. Lalu dia meneliti disampaikan di sebuah forum universitas, sebuah forum intelektual yang cukup terkenal. Kita lihat di YouTube. Dia berkata bahwa seorang anak kecil itu mempunyai tingkat fascinating atau mengagumi sesuatu yang sangat tinggi. Mengagumi hal-hal yang sederhana, pergi liburan, naik Avanza. Saudara lihat Avanza, mau Avanza 2010 kek, mau pakai angkot kek, gak peduli, dia gak tanya. Dia gak tanya, kenapa gak pakai Alphard Pak? Oh kenapa gak pakai Lexus atau mobilnya Raffi Ahmad? Dia gak peduli, dia just enjoy the ride. Lalu kita lihat dia naik perusutan, senang sekali. Dia ada yang juga traveling dengan pesawat. Bahkan hal kecil, melihat sebuah gelembung sabun. Tapi orang tambah besar, sudah nggak kagetan lagi. Alah biasa aja. Saudara, kasih Tuhan baik buat kita. Seringkali kita menganggap remeh berkat Tuhan. Tahukah saudara, kalau saudara terima makanan, Pak Dandi mungkin tentara ya, kalau terima makanan, itu dalam piring saudara itu ada nasi. Tahukah saudara itu dari mana? Entah dari Jombang, Bojonegoro, kita nggak tahu. Tahukah saudara dalam piring nasi saudara itu ada sayur, itu mungkin dibuat dari Sumatera, dari tanaman di Sumatera. Taugenya mungkin dari Jawa Timur, kita nggak tahu. Lalu ada ayam ini peternakannya di mana? Di Brebes kah, di Tegal kah, atau di mana kita nggak tahu, atau dari Thailand. We never know, tapi itu ngumpul loh di piring kita. Pernah kepikir nggak sih? Itu ngumpul loh di piring kita. Bisakah kita terima kasih Tuhan? Wow, it's such a blessing. Thank you Lord. Thank you. Gampang untuk kagum. Yang kedua, peneliti ini berkata, anak kecil selalu merasa dirinya wonderful. Coba lihat gambar ini. Dia makan sushi dengan happy. Lalu dia pakai baju juga, entah itu baju Mickey Mouse atau Spider-Man, saya nggak tahu. Dia merasa dia imut dan sebagainya. Dia gelantungan dengan sandal biru, sandal putih. Dia nggak terlalu mikir. Just happy in this life. Bahkan dia foto, dia punya gigi yang agak kurang rapat. Dia ketawa dan dia lucu. Betul kan? Dan peneliti ini berkata betapa mirisnya. Dia tulis satu pernyataan seperti ini. It is hard to receive the fact that you are wonderful. Susah untuk menerima kenyataan kamu itu cantik. Semakin kamu tambah tua. Kamu mulai berkata, aku kurang kurus, aku kurang kaya, aku kurang berhasil. And all this stuff, I'm too fat, I'm too average, I'm too thin, I'm too poor. Padahal Tuhan bilang kamu punya iman seperti anak kecil. You are wonderfully made. Kalian semua indah di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh lihat kanan kiri. Anda wonderful. You are wonderful. You are wonderful. Iya dong.
You are wonderful. Dan sekarang katakan, I am wonderful. I am wonderful. Iya, senyum. Tetap ada berapa bapak-bapak yang wonderful. Pak, keluarkan CO-nya, keluarkan CO-nya. Ya, ya, ya. Ibadah 4, foya-foya CO-nya. Udah habis, masih banyak ya. Masih banyak. Yang berikutnya tentang anak kecil. Childlike faith is simple faith. Ya, catat ini simple faith. Simple faith ini perhatikan. Orang itu kalau saudara pertama kali terima Tuhan, ya kan, Pak Abraham, Ibu Pak Yosua, ada Bu Keke, terus ada siapa lagi yang saya kenal, ada Desi, ada Me. Waktu awal-awal kita terima Tuhan itu kita percaya tuh, mau ibadah jam 7 kayak jam 8, semua terima aja. Hamba Tuhan sudah amin. Baru buka ini amin, pokoknya sudah amin aja terus semuanya. Tetapi tambah saudara besar secara rohani aneh. Tambah suka debat loh. Ini pakai bahasa roh, ini gak pakai bahasa roh. Ini pakai kelompok sel gereja ini gereja gak pakai kelompok sel. Terus mulai debat, mana yang lebih benar. Oh ini gereja Cijantung pakai tepuk tangan, ini gereja jedak jeduk. Kita pernah ada yang bilang gereja jedak jeduk. Ada yang DM ke gereja, Shalom, ini gereja jedak jeduk ya? Bukan, aku bilang, ini gereja dangdut, aku bilang jawab gitu. Saya balas aja sekalian. Oh dangdut, bener dikira dangdut, iya. Dangdut jedak jeduk. Lalu mulai diperdebatkan satu dengan yang lain. Harusnya bahasa roh begini. Terus ada lagi yang debat. Kapan Yesus datang? Rapture. Ada yang mau rapture kemarin? Ingat ya kemarin tiba-tiba rame ada yang mau rapture. Nggak jadi ternyata. Dan mulai debat dengan serius. Ada yang memperdebatkan nama Allah, nama Yahweh. Tambah pinter. Ujungnya apa sih? Kalau punya iman seperti anak kecil. Yang saya tahu, saya pegang bapak saya selamat. Itu aja. Dan kita jangan merasa gereja yang paling benar. Oh Cijantung yang paling benar harus tepuk tangan. Orang yang kusyuk tanpa nyanyi, itu juga berdoa juga Tuhan terima. Betul saudara? Childlike faith is simple faith. Lalu kita masuk yang kedua, iman yang besar. Dalam Alkitab ada 2 kali disebutkan oleh Tuhan Yesus tentang iman yang besar. Tuhan Yesus memberikan pangkat, sebuah penghargaan dengan perkataan, kamu dapat jabatan iman besar, hanya 2 cerita, 2 kisah. Yang pertama Matius 8 ayat 6 sampai 10. Saya baca ayat pertama, saudara kedua. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ayat 9, saudara baca, sebab kata kepada seorang prajurit, pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Ayat 10 kita baca bersama. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, heran, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dengan keras, iman sebesar ini tidak aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Itu cerita pertama. Dia bingung. Seorang perwira minta untuk hambanya sembuh. Yang kedua, kisah yang kedua, mari kita baca Matius 15 ayat 25. Saya baca duluan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28 sama-sama. Maka Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu. Nih baca dengan kasar, besar imanmu. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hanya 2, great faith, iman besar. Dari 2 cerita ini saya dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, iman yang besar itu iman yang sederhana. Iman yang sederhana itu lakukan saja tanpa banyak overthinking. Lakukan saja. Kalau Tuhan suruh sesuatu, just do. Jangan kebanyakan overthinking. Lihat yang pertama, perwira itu
Dia percaya akan salam komando ya Pak Dandi ya. Salam komando pokoknya A atas, A bawah. Udah dia percaya itu, dia bilang Tuhan pasti mirip dengan cara perintah kita. Sederhana dia percaya itu. Dan waktu dia percaya dengan kesederhananya, dia berjalan tanpa peduli omongan orang. Bahkan ibu itu dikatakan seperti anjing kah? Mendapatkan remah-remah. Jawabannya apa? Benar Tuhan. Terserah. Aku mau dibilang orang gila kek, aku mau dibilang apa kek, tapi aku punya simple faith. Aku datang pada Tuhan yang benar. Seperti itu. Dan yang kedua, ternyata dua orang yang disebut iman yang besar ini melakukannya untuk orang lain. Ini menarik, karena perwira itu melakukannya untuk hambanya yang sakit. Dia nggak minta buat promosi dia loh. Saya rasa ini jarang sekali terjadi. Kalau kita punya kesempatan datang dengan Tuhan, kita pasti minta kita dulu. Tapi ini dia minta hambaku dulu. Dan yang wanita tadi yang minta supaya anaknya, ada terjemahan menulis ada yang bilang anaknya, ada juga yang bilang saudaranya. Dia minta dulu buat dia yang sembuh. Harusnya ibu itu bisa minta buat duluan dia. Dia minta. Iman yang besar itu kalau saudara melakukannya untuk kepentingan lebih banyak. Kita lihat, saudara, saya mau tunjukkan bukti ada ayat. Iman itu akan muncul dilihat Tuhan kalau melakukannya untuk orang lain. Kita baca ayat ini, teman-teman bisa persiapkan, kita baca 1, 2, 3. Ada membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5 baca bersama saya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, ini adalah 4 orang. Dan ini yang sakit. Lumpuh apa sakit mata? Ini salah instruksi. Lumpuh. Kenapa matanya yang tabrakan motor apa gimana? Aduh, ini persediaan apa? Bandage-nya gereja habis. Dan dia berkata, saudara baca ayat kelima. Ketika Yesus, mari baca dengan keras ayat 5, 1, 2, 3. Iman, stop. Dia nggak melihat ketika Yesus melihat 5 orang, nggak ditulis loh. Dia bilang, Jesus see the faith. Iman apa ini? Iman untuk menolong orang lain. Begitu dia berkata, dan dia berkata, besar imanmu. Ini masuk kategori iman yang besar. Dapat pangkat. Kita sembuhkan, apa kita biarin aja ya? Biarin aja. Ayat 5, lalu ayo kita baca sama-sama yuk satu kali lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Udah. Oke, ada ayatnya sebelum belum bangun kamu. Ada ayatnya dan Yesus berkata bangun. Ulang lagi. Wahai anakku, bangunlah. Nah, baru bangun ya. Ya, kita kasih tepuk tangan betul. Ini mereka sudah 4 kali ya, 4 kali ibadah, mereka sudah kesian dari tadi dibungkus terus. Makanya gimana? Jadi ini ya saya kasih contoh ya. Dia kasih satu hadiah yang namanya iman yang besar, dikasih jabatan. Udah, karena tadi ini sudah sembuh kan? Sekarang gantian, yang lain capek kan, silakan. Jadi yang koordinatornya. Ya, a perfect faith, iman yang besar adalah siap berkorban dari dirinya sendiri. Jadi hari ini saya mau berkata kepada bapak atau ibu, suami atau istri yang menjadi tulang punggung bagi keluarga. Yesus mau berkata, great faith. You have a great faith. Kau punya iman yang besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Hebat ya Tuhan ya. Dia menghargai kamu punya iman yang. Dan yang kedua saya mau berdoa. Saudara kelak ada yang nanti Tuhan pakai jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi pengusaha besar. Ingat firman ini. Harta yang Tuhan berikan, kekuasaan yang Tuhan berikan. Pakai itu untuk menolong orang lain. Jangan untuk sendiri semua. Nanti dijarah. Tapi untuk orang lain. Saudara mengerti? Itu loh. Dan yang kedua, waktu kau sampai di surga, imanmu besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tadi kita sudah belajar, iman seperti seorang anak kecil yang menikmati semua, gampang untuk kagum dan bersyukur. Lalu yang kedua iman yang besar, dan yang ketiga adalah iman yang sempurna. Perfect faith. Perfect faith ini menarik sekali karena disebut iman yang disempurnakan. Apa ini yang ketiga? Mari kita baca 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Keren banget, iman yang disempurnakan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, mari terus. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di. Jadi saya memberikan tulisan bahwa iman yang sempurna, mari kita baca, adalah iman yang memberi kekuatan menanggung salib. Memberikan kekuatan menanggung hinaan melewati salib. Iman yang sempurna, yang terakhir baca dengan keras. Iman yang tetap percaya walaupun tidak dijawab. Saya bilang, Tuhan, apa ini enggak salah membawa ini? Roh Kudus bilang, betul. Level iman tertinggi adalah iman yang disempurnakan. Saya kasih contoh. Ada seorang bernama Rasul Paulus. Yuk kita baca sama-sama dengan keras. Rasul Paulus ini rasul hebat, menulis 2/3 dari perjanjian baru. Dia tulis begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, mengalami mujizat, kebal, kena racun dan sebagainya. Maka aku diberi, mari baca 1, 2, 3. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Aku sudah 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Seperti yang ajaran Tuhan Yesus kan? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya mundur daripadanya. Perhatikan. Paulus berkata, Tuhan, saudara tahu duri dalam daging itu. Kebanyakan teolog berkata ada entah satu sakit atau entah satu tumor di dalam Paulus. Dan Paulus berkata bahwa Tuhan, ini sakit. It is hurt. Lalu dia berkata, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu sembuh aku. Ya kan? Kita semua amin. Tapi aneh, gak ada jawaban. Alkitab menulis berapa? 3 kali. Berapa kali? Gak ada jawaban. Hari kedua, dalam nama Yesus lebih kuat lagi dia berkata, dengan iman, 19 kali. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Tidak ada jawaban. Yang ketiga dia berseru lagi, Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh. Ini Alkitab yang tulis. Gak ada jawaban. Just quiet. Hari keempat, kalau saudara baca teliti, baca literatur, saya cerita buat saudara. Bahkan ditulis dalam kitab Paulus yang lain, surat Paulus yang lain. Dia mulai berkata seperti ini. Tuhan, ini. Coba saudara relate gak? Tuhan, aku memberitakan Injil di seluruh Asia Kecil. Sampai ke Roma aku berjalan. Tuhan, aku mengalami kapal karam 3 kali untuk namamu. Tuhan, aku dicambuk seperti cambuk Yesus, kena punggungku 40 kurang 1, 39, 3 kali.
Tuhan, aku masuk penjara, dipukul, dibogem rahangku, masuk tidur sama kotoran manusia. 4 kali dalam penjara. I do it all for you, Lord. Di mana Tuhan ini? And still no answer. Saudara pernah dalam situasi seperti ini? Dan menurut Paulus, setelah 3 kali dia berseru, muncul suara. Mari baca ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus pasti berkata, what? Hah? Santo Paulus, Rasul Paulus, what? Apa? Dia pasti gak terima. Mungkin dia terima itu kayak terima CO. Coba CO-nya lagi. Ya, udah mau habis. Dia gak terima. Tapi setelah melewati waktu, akhirnya dia bisa menulis. Mari baca paragraf terakhir. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya sudah, terima. Iman Paulus sedang disempurnakan. Ibrani 11 minggu lalu kita belajar tentang 16 pahlawan iman. 1-30 tentang Abraham, Henok, Daud, Nuh, Musa yang hebat semua. Tapi Ibrani 11 tentang iman belum selesai sampai situ. Ayat 37 membuka sisi gelapnya, sisi lembaran belakangnya. Mari kita baca dengan keras 1, 2, 3. Saudara baca dengan keras supaya saudara tahu. 1, 2, 3. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Ini bilang artinya mengembara tanpa uang, miskin, sambil menderita. Udah miskin kurang lagi, kesesakan dan siksaan. Kok gak habis-habis ya Tuhan? Ayat 39 mari baca sama saya dengan keras. 1, 2, 3. Dan mereka semua tidak memperoleh. Saya ulangi lagi. Ini salah Alkitab apa salah kita yang baca? Mereka tidak. Ini bertentangan dengan apa yang kita belajar. Tidak memperoleh. Ayat 40. Baca 1, 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Diulang lagi. Tuhan sedang menyempurnakan. Wih, keren banget. Keren banget. Saya coba mengerti ini. Mungkin ini buat saudara. Kalau saudara sudah lama berdoa dan Tuhan tidak menjawab, maybe Dia mau menjawab, cukuplah kasih karuniaku padaku. Kadang kita harus menerima jawaban tidak Tuhan. Ikhlas terima. Katakan amin. Kalau enggak seumur hidup engkau akan capek. Saya kasih contoh. Saudara lihat ke depan. Inilah foto, sebelah kiri adalah Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke adalah seorang evangelis ternama dunia. Seorang Jerman. Dia memberikan seluruh hidup dia. Seluruhnya habis semua buat Tuhan. Dia bahkan tinggal di Afrika. Saking hebatnya dia, sekali khotbah 1 juta orang di Afrika. Dikatakan dalam pelayanan dia, ribuan dukun bertobat, ribuan dukun santet voodoo dan segala macam patah dalam nama Yesus. Bahkan dituliskan 4 kali dicatat orang mati bangkit saat KKR dia. 4 kali. Dan ini bukan buat-buatan. Ini tahun 1980, 1975, Reinhard Bonnke break all the Africa. Umurnya 80. Meninggal karena cancer.
Beberapa hari sebelum dia meninggal di kamarnya, tahu apa yang dia lakukan? Dia masih mendoakan orang sakit. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Dan beberapa hari kemudian dia mati. Iman yang sempurna, tetap percaya walaupun tidak dijawab. Yang berikutnya, gambar yang berikutnya adalah Pendeta Nelly Gunawan, mamanya Bu Intan. Gembala sebelum saya meneruskan. Tahun 2011 beliau cuci darah. Kita semua bingung kenapa ginjalnya sampai harus cuci darah. Dan dia cuci darah. Dipasang selang, seorang hamba Tuhan dipasang selang dan sebagainya. Tapi setiap minggu tetap berdiri di depan sih. Waktu itu gereja masih di bawah. Dia angkat tangan. Oh Yesus, Yesus. Tidak ada satu orang pun yang tahu, dia sembunyikan. Orang datang minta doa, dia doakan. Saya ingat waktu itu kalau kita undang pemusik, pengkhotbah, jemaat ada sekitar 40-50 orang. Uang gereja gak cukup, dia keluarin uangnya sendiri untuk kasih berkat. Untuk pendeta, untuk pemusik dan segalanya. Sampai tiba 2012 dia meninggal. Kita semua marah, why God, why? Hari ini baru saya dapat, mungkin imannya sedang disempurnakan Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara ada di fase yang mana? Apakah engkau terlalu serius dalam hidup ini? Sudah tidak kurang mengucap syukur, kurang happy. Yesus berkata kamu harus punya iman seperti seorang anak kecil. Yang kedua, kalau engkau sedang punya project iman yang besar, punya project besar, punya berkat yang besar, ingatlah untuk berbagi dengan orang lain. Betul? Tetapi yang ketiga, kalau engkau sudah berdoa bertahun-tahun dan tidak dijawab-jawab sampai hari ini, mungkin adanya engkau harus melepaskan dan berkata, Tuhan, mungkin karena kelemahanku lah kuasa-Mu menjadi sempurna. Saudara mau terima? Saudara coba katakan, oleh kelemahanku, biar kuasa-Mu menjadi sempurna. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.